Di tengah wacana pemerintah menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengisyaratkan bahwa ojek online tidak masuk kriteria penerimaan subsidi BBM. Dalam pernyataannya pada 27 November lalu, Bahlil menyebutkan pemerintah tidak akan memberikan subsidi BBM kepada ojek online karena mereka termasuk golongan usaha dan kelompok masyarakat mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, Bahlil menyatakan bahwa ojek online tidak mendapatkan subsidi BBM karena pendistribusiannya difokuskan pada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Padahal realitanya pengemudi ojek online bukanlah kelompok masyarakat yang hidup mewah. Dengan pendapatan rata-rata harian yang seringkali tidak stabil, setiap pengeluaran termasuk biaya BBM sangatlah berarti bagi mereka. Ketika subsidi BBM yang menjadi penyangga untuk menekan biaya operasional dicabut, dampaknya akan terasa pada penghasilan mereka. Meskipun skema ini belum keputusan final, Bahlil berdalih hingga saat ini masih menggodok formulasi subsidi energi untuk BBM dan listrik agar tepat sasaran. Tim TV One mengabarkan. Nah itu tuh tampilan akhir dari paket tayangan tadi tuh yang dikhawatirkan gitu ya. Karena memang sudah ada suara-suara yang kemudian akan turun sebanyak 4 juta. Sudah merencanakan aksi protes kalau memang wacana kebijakan ini diberlakukan. Tapi kan masih belum digodok. final sih, ya kan masih ini babak grup kayaknya masih ya. Masih penyisihan. Ya kita akan tanya ke Agam Rizky, akan meminta tanggapan dari pengemudi ya terkait dengan rencana atau wacana kebijakan ini. Ya, silakan Agam Rizky. Ya baik, Arif Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa, memang wacana yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait penghapusan subsidi BBM untuk para pengemudi ojek online ini menuai sejumlah kritik dan juga tanggapan. Dan saat ini untuk mendengar bagaimana aspirasi atau tanggapan mereka terkait penghapusan subsidi BBM tersebut, kami saat ini sudah bersama dengan dua perwakilan dari ojek online yang berada di Jakarta Timur untuk mendengar bagaimana tanggapan mereka. Bapak, selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Pak siapa? Pak Acang. Pak Acang, ini kan ada rencana dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait penghapusan subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Gimana tanggapannya Pak? Kalau tanggapan saya itu nggak kayaknya pilih kasih lah bilangnya. Kalau misalnya nggak adain ya nggak adain semua, kalau udah adain ya adain semua gitu loh. Jadi kalau ojol mentang-mentang platnya putih kan, istilah yang kayak mikrolet itu platnya kuning, dia bisa boleh pakai subsidi, kita enggak. Sedangkan kita kan buat nyari nafkah juga, sama-sama nyari nafkah kan, jadi harus adil lah gitu loh. Sekarang aja pendapatan ojol udah nggak seperti tahun-tahun yang lalu lah, berkurang lah gitu. Karena banyak penerimaan lagi dari Grab atau dari Gojek kan, jadi saingan makin bertambah gitu. Tambah lagi ini ya udah lebih parah lagi gitu loh. Pak, tapi untuk mendapat BBM Pertalite itu sendiri sekarang susah nggak sih Pak? Ya susah, emang nggak susah ya gitu. Harapannya untuk tahun 2025 mendatang nih seperti apa nih Pak? Tanggapan saya ya seperti biasa lagi lah, istilahnya yang plat putih ya boleh lah pakai subsidi lah, jangan dihilangin lah istilahnya kan. Berarti nggak setuju akan penghapusan subsidi tersebut? Ya tidak setuju kalau bagi saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, Arif Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa, kami bergeser saat ini ke pengemudi berikutnya dan untuk mendengarkan bagaimana tanggapan mereka terkait penghapusan BBM tersebut. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, dengan Pak siapa? Acep. Pak Acep, gimana tanggapannya nih Pak? Tanggapannya, ini merugikan banget ya. Jadi kita nih sebagai ojek online udah satu orderan sepi ya kan, ditambah lagi kita nggak dapat subsidi. Nah itu yang kita sangat khawatirkan. Gimana ntar nasib anak-anak kita? Semua buat keluarga kita, anak-anak kita pada sekolah ya kan. Kalau kita begini, ya amsong nih. Makin hancur pokoknya dah. Mau dibawa kemana coba ini kan? Harapannya untuk kedepannya seperti apa nih Pak untuk pemerintah? Harapannya sih buat pemerintah ya, kalau saya sih pengennya normalin lagi aja, BBM dimurahin.
Ya kita kan orang susah, masa orang susah nggak dibantu sih? Ya Allah Pak, mohon maaf banget nih sebenarnya ya. Kalau saya sih dari lubuk hati paling dalam ya Pak ya, pengen banget kita hidup sejahtera Pak. Iya, dicantumkan orderan paling banyak gitu, kita kan pengen kayak orang-orang dah, pengen punya duit ya kan. Cuman kalau orderan begini ya gimana? Kita sih harapannya ya pemerintah ngedengerin kita aja dah. Kita warga miskin Kak, kita warga kalangan bawah, mohon maaf sebelumnya. Tolong dengerin aspirasi kita Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, Arif Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa, memang dari pernyataan kedua ojek online tersebut, mereka mengkritik akan rencana bagi pemerintah, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penghapusan subsidi BBM yang akan rencananya dikeluarkan pada tahun depan, dan mereka juga menyayangkan keputusan tersebut jika nantinya akan disahkan, dan kita akan menunggu bagaimana keputusan final nantinya, karena memang dari Menteri ESDM itu sendiri Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwasanya peraturan tersebut masih belum final dan akan menunggu bagaimana evaluasi selanjutnya. Untuk sementara demikian Arif Fadil dan juga kembali studio. Baik, Agam Rizky, terima kasih laporan langsung Anda, dan juga terima kasih ya buat rekan-rekan ojek daring, ojek online tadi. Ada Pak Aceng dan juga Pak Acep ya, yang suaranya sudah disampaikan apa adanya, begitu ya. Nah, bagaimana juga tanggapan dari para ahli, pakar, akademisi menyikapi wacana ini ya, yang memang belum final, ya, masih digodok, masih dibahas, belum keluar nih keputusannya. Betul. Masih mau dilaporkan juga sama Presiden. Ya, kita akan bahas hal ini. Usai jeda, kami akan kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Lebih dari 4 juta data pengemudi ojol beroperasi di Indonesia, dan mereka bergantung pada BBM subsidi untuk menekan biaya operasional. Betul. Nah, dengan rencana pelarangan ojol menggunakan BBM subsidi, apa dampaknya bagi layanan ini, khususnya bagi pengemudi ojol itu sendiri? Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita, sudah bergabung Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi UGM, dan juga nanti ada Pak Visnu Juwono yang sudah menuju ke sini, pengamat kebijakan publik UI. Kita ke Pak Fahmi dahulu. Selamat pagi Pak Fahmi. Pagi Pak Fahmi. Pagi, Arif dan Mala, sehat selalu. Ya. Iya, Pak Fahmi. Kita ingin mengetahui mengenai rencana pelarangan ojol menggunakan BBM subsidi yang sedang digodok oleh pemerintah. Ini juga belum final, masih dalam tahap pembicaraan. Apa kira-kira resiko sosial dan ekonomi yang berpotensi muncul dari pelarangan ojol ini menggunakan BBM bersubsidi, Pak? Apakah akan ada ketimpangan ekonomi pada masyarakat kecil, Pak? Ya, saya kira kalau benar itu akan diterapkan gitu ya. Ini kebijakan yang menurut saya blunder, dan kenapa blunder gitu ya, karena pembatasan BBM subsidi tadi dikenakan pada ojol gitu ya, ini saya kira tidak tepat sama sekali gitu ya. Alasannya pertama, jumlah seluruh Indonesia itu kan sekitar 4 jutaan, nggak begitu besar gitu ya, nggak begitu banyak mengkonsumsi BBM bersubsidi tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting, mereka itu adalah golongan ekonomi lemah gitu ya. Barangkali tidak masuk kelompok miskin karena dia masih punya kendaraan dan sebagainya dia. Tetapi menurut saya dia termasuk rentan miskin. Kalau terjadi variabel ekonomi yang lain berubah, misalnya harga BBM naik gitu ya, maka mereka akan jatuh miskin gitu ya. Nah, mereka dengan kenaikan BBM subsidi tadi, kemudian dia kan harus menaikkan biaya operasionalnya itu ya. Padahal kan dia tidak bisa menaikkan tarif tadi kalau para aplikannya itu tidak memberikan kenaikan tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka akan banyak lagi gitu ya, ojol gitu ya, para pengendara ojol yang akan kemudian bangkrut gitu ya, atau nggak akan bekerja lagi gitu ya. Padahal kebanyakan dari mereka, selain kelas menengah bawah tadi, mereka rela menjadi pengemudi ojol itu, rata-rata mereka kena PHK itu ya. Nah, kalau kemudian ini dinaikkan lagi, tidak boleh pakai ojol, maka dia akan ter-PHK juga gitu ya. Nah, ini akan menambah pengangguran, dan menurut saya ini juga akan berpotensi
untuk mencederai gitu ya komitmen Prabowo yang pro rakyat tadi. Kalau itu benar diterapkan, maka saya meragukan apakah benar ini pro rakyat atau tidak gitu ya. Karena pengendara ojol itu saya kira rakyat yang menengah ke bawah gitu ya, Fadil. Ya. Oke, baik. Baik Pak Fahmi, kita juga akan mendengarkan apa mungkin paparan ya, analisa juga dari pakar kebijakan publik. Sudah hadir bersama kami di studio, ada Mas Wisnu Juwono. Silakan bergabung Mas Wisnu. Selamat pagi, apa kabarnya? Selamat pagi, makasih. Tadi sudah ada Pak Fahmi Radi dari UGM. Kalau Mas Wisnu ini dari Universitas Indonesia. Ya. Nah, Mas Wisnu, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM menyebutkan ini memang masih wacana. Artinya BBM bersubsidi memang dilarang untuk ojek online seperti itu. Karena alasannya platnya adalah bukan plat kuning atau bukan transportasi umum. Iya, iya. Anda melihatnya ini kebijakan yang sebetulnya dari awal udah salah mungkin ya gitu ya? Iya, dalam arti begini, tentu saja yang disasar di sini kan adalah bagaimana menurunkan subsidi BBM kan, ya, yang diperkirakan agar terarah sekarang sekitar 200 triliun dan nantinya mungkin di bawah 10 triliun. Ya. Karena argumennya adalah bisa dialokasikan ratusan triliun untuk program pembangunan, salah satunya pastinya makan siang gratis gitu ya, program utama pemerintah. Cuman di satu sisi memang ya yang harus pemerintah itu tidak bisa lihat terjebak pada hal yang formalitas. Dia harus melihat realitas, bahwa realitas dari ojol adalah kelompok menengah bawah. Betul. Yang ingin mendapatkan pendapatan tambahan atau bahkan pendapatan utama. Betul. Dan gajinya hanya sekitar berapa, 1, 2, paling tinggi bisa 3 juta gitu ya per bulan kan. Nah itu kan tentu saja masuk dalam golongan menengah bawah. Ya. Nah jadi nggak bisa terjebak pada formalitas plat kuning atau plat hitam. Harus dilihat pada realitas siapa yang memperoleh pendapatan melalui profesi tersebut. Gitu kan. Nah itu yang. Tapi kan BBM subsidi ini memang diperuntukkan untuk kendaraan transportasi umum ya, begitu ya? Iya, iya. Diperuntukkan untuk transportasi umum. Iya, tapi itu dia kan regulasi seringkali di mana-mana tidak bisa mengikuti dunia nyata ya, realita ekonomi dalam hal ini ya, ekosistem ekonomi dalam hal ini tentu saja ekosistem ojol gitu kan. Ojol kan ya perdebatannya adalah istilahnya tuh gig ekonomi. Gig ekonomi itu kayak semacam profesi yang non full time ya, flexi time segala macam. Tapi di satu sisi nature-nya bagi orang-orang kelas bawah itu bisa menjadi semacam pendapatan utama. Nah, itu yang harus sensitif ya pemerintah terhadap hal itu. Oke, berarti mungkin menurut Mas Wisnu dari segi keadilan sosial ini meskipun dasar yang diungkapkan oleh pemerintah adalah agar BBM subsidi ini lebih tepat sasaran begitu, tapi belum memenuhi unsur keadilan sosial, begitu Mas? Iya, dalam arti memang yang menjadi isunya adalah bagaimana menyalurkan yang tadinya untuk subsidi ini ke golongan menengah bawah. Tapi di satu sisi implikasinya tentu tidak mudah ya, karena kalau misalnya BBM ini subsidi ini dicabut, tentu saja ada efek multiplier efek kan, misalnya inflasi, kenaikan harga dan lain-lain. Belum lagi ya itu tadi, tanpa subsidi BBM dengan struktur pendapatan dari ojol kan, ya semua pada dasarnya kan kalau struktur pendapatan dari ojol kan misalnya perusahaan yang menyediakan jasa itu kan mengambil persentase kan, platformnya misalnya. Tapi untuk mobil, untuk motor, untuk BBM-nya kan ditanggung sama driver. Gitu. Jadi struktur pendapatannya pasti berkurang karena itu yang ditanggung oleh driver. Ya, apalagi kalau cabut subsidi kan, jangan makanya ganggu hajat orang lah, hajat hidup orang lah, kurang lebih begitu ya. Nah, Pak Fahmi, solusi apa yang mungkin bisa menjadi alternatif ya untuk membantu pemerintah begitu Pak Fahmi? Jangan usik nih ya lumbung atau periuknya para ojol. Tapi kalau memang ingin berhemat, mengalokasikan anggaran untuk kebijakan-kebijakan yang lain oleh pemerintah ini, mungkin bisa dilakukan. Nanti Pak Fahmi mungkin bisa menjabarkan ya Pak. Usai jeda kami akan kembali saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya ingin langsung ke Fahmi Radi, ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada.
Pak Fahmi, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah begitu ya, tanpa harus mengusik hajat hidup sebagian kalangan ini begitu? Ya, jadi memang masalah yang dihadapi sejak pemerintahan Jokowi sekalipun adalah subsidi yang besar sekali yang itu salah sasaran. Saya menghitung sekitar 120 triliun per tahun tadi. Nah, itu memang yang harus diselamatkan melalui tadi pembatasan itu. Tapi kalau pembatasannya tadi mengenai ojol, dilarang isi BBM bersubsidi, ini saya kira sangat tidak tepat gitu ya. Karena di samping jumlah seluruh Indonesia itu sekitar 4 juta itu ya. Dia bukan peminum BBM subsidi, kemudian mereka termasuk golongan menengah bawah atau bahkan rentan miskin tadi. Sehingga kalau ini dicabut sangat memberatkan bagi mereka, akan menambah angka kemiskinan juga itu ya. Dan tadi malah mengatakan ini juga mencederai rasa keadilan itu ya. Ojol nggak dapat BBM subsidi, tetapi konsumen mobil listrik itu dapat subsidi sampai 100 juta. Padahal mereka orang-orang kaya gitu. Ini kan nggak adil sama sekali gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Saya setuju memang harus segera dibatasi gitu ya, segera diputuskan. Nah, pembatasan seperti apa? Pertamina pernah menggunakan My Pertamina, pernah menggunakan Kiros hanya pada uji coba tapi tidak pernah diterapkan karena sulit itu di lapangan. Implementasi gitu ya. di lapangan ya. Nah, menurut saya gunakan saja kriteria yang mudah diterapkan. Yang boleh memperoleh BBM subsidi adalah sepeda motor, seluruh sepeda motor, termasuk ojol tadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah angkutan barang, angkutan orang gitu ya, yang plat kuning tadi, terutama angkutan barang kebutuhan pokok, kalau itu dicabut dan dinaikkan pasti akan punya dampak terhadap inflasi tadi. Nah, itu kriteria yang mudah dan segera saja diputuskan, tidak hanya wacana-wacana yang kemudian muncul Pak Fahmi. Larangan ojol tadi. Ini ironis, Mas Fadil. Baik. Kita ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, kalau menanggapi dari pernyataan Pak Fahmi tadi, harusnya dibenahi saja dulu subsidi yang bocor yang selama ini salah sasaran sebelum kembali menghilangkan subsidi untuk kelompok-kelompok ini. Gimana, Mas? Jadi kan memang ya itu tadi sasarannya seharusnya ditujukan pada kelompok menengah atas yang memanipulasi ya penggunaan BBM murah Pertalite ya, entah untuk kepentingan mobil pribadinya atau kepentingan bisnis gitu. Cuman kan masalahnya enforcement kepada kalangan menengah atas itu nggak bisa ya, karena dari segi budaya takut, mungkin dari segi lobby-lobby politiknya mungkin lebih kuat juga gitu kan. Itu satu sisi. Satu sisi lain juga mungkin yang bisa dilakukan adalah meningkatkan efisiensi dari sisi supply-nya, yaitu Pertamina gitu kan. Bagaimana mengefisienkan bisnis dari operasional bisnis dari Pertamina sehingga akhirnya tidak bisa menghasilkan BBM yang perlu disubsidi lebih banyak lagi. Jadi itu ya, mumpung ya saya tahu mungkin waktunya hanya tinggal 1 bulan, tapi ya tentu saja dengan adanya direktur utama baru, komisaris utama baru, ya harus dicari solusi bagaimana meningkatkan efisiensi gitu. Dan enforcement terhadap kalangan menengah atas ya kalau perlu kan bisa dikerahkan aparat negak gitu yang lebih berwibawa, yang lebih bisa menimbulkan efek kejeraan terutama pada kelompok menengah atas yang bandel ini. Gitu. Jadi karena percuma sudah banyak banget kan aplikasi, implementasi, ya kan? Dalam bentuk kartu, dalam bentuk macam-macam begitu. Tapi faktanya di lapangan. Faktanya di lapangan kan ya itu tadi ya, petugas BBM mana berani kalau dimarahin sama para konsumen misalnya. Konsumen yang lebih kaya atau lebih punya kuasa gitu kan. Dari segi psikologi, jadi harus didampingi oleh aparat kalau memang pemerintah serius. Nah, ini saya rasa kebijakan ini, subsidi BBM ini saya rasa akumulasi ya dari kegagalan dalam membangun apa istilahnya independensi energi kita. Gitu. Ya iyalah, karena ya ini kan udah terjadi sejak zamannya Pak Harto mundur, kemudian pasca Soeharto, dari zaman Ibu Mega, dari zaman Pak SBY, kemudian Pak Jokowi mungkin nggak terlalu begitu banyak. Nah, sekarang muncul lagi isu ini. Jadi memang masalah independensi energi itu belum
terselesaikan setidaknya hingga puluhan tahun ya, berapa dekade ini. Jadi ya ini PR dari terutama Pertamina dan Kementerian Energi untuk bagaimana mewujudkan independensi energi. Kalau enggak ya akan terus berulang lagi, BBM lagi, ribut-ribut lagi soal subsidi, pencabutan subsidi, efeknya terhadap golongan menengah bawah. Jadi recycle terus nih. Akan berkutat di situ-situ saja ya masalahnya. Padahal kan harus ada solusi bagaimana misalnya menghilangkan ketergantungan terhadap BBM misalnya kan. Oke, apa electronic vehicle, EV tapi kan. Tapi EV kan juga masih banyak kekurangannya ya, lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah atas ya. Padahal kan yang dibutuhkan justru kalangan menengah bawah. Baik, Mas Wisnu Juwono, terima kasih. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia dan juga Pak Fahmi Radi. Terima kasih Pak Fahmi. Analis ekonom energi dari UGM, terima kasih. Sehat selalu Pak Fahmi dan juga Mas Wisnu. Ya, terima kasih Mas. Oke. Pak Wisnu. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Salam Pak. Jangan